Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan Facebook saya, terutama yang ada di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, ba'da maghrib Jakarta, tentunya di Kalimantan Timur sudah Isya. Sengaja saya menyapa kawan Facebook yang sebagian besar juga adalah kawan-kawan masyarakat di Kalimantan Timur, karena alhamdulillah hari ini tepat 1 tahun saya bertugas di Senayan sebagai pelayan rakyat, sebagai wakil rakyat. 1 tahun sudah dilewati tanpa terasa. Begitulah waktu bergulir yang jika itu disia-siakan bisa jadi terasa cepat, bisa juga jadi terasa panjang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Kalimantan Timur yang telah mempercayakan kepada saya setahun yang lalu untuk menjadi penyambung lidah, menjadi perwakilan di pemerintah pusat sebagai wakil rakyat di DPR RI. Tidak terasa 1 tahun ini memang tentu apa yang telah saya lakukan masih jauh dari harapan, tidak sebanding dengan apa yang diinginkan masyarakat Kaltim, tidak sebanding dengan apa yang dirasakan, baik ketidakadilan maupun pemerataan kesejahteraan, dan tentu ini menjadi pekerjaan yang berat ke depan, bagaimana terus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sejak dilantik 1 tahun yang lalu, saya sudah berusaha sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya di parlemen, senantiasa berpikir, bersuara, bertindak apa yang menjadi harapan rakyat, apa yang menjadi jeritan mereka yang fakir, mereka yang miskin, masyarakat yang termarginalkan, hak-haknya, hak infrastrukturnya, hak pendidikannya, hak kesehatannya. Sudah kami berusaha sekeras-kerasnya, tetapi dinamika dalam proses-proses konstitusional di parlemen tentunya penuh dinamika, baik dinamika politik ataupun
dinamika dalam hubungan legislatif, eksekutif di daerah. Namun semua tentu menjadi pengalaman, bekal kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Bicara 1 tahun ini, tentu pertanyaannya sudah melakukan apa untuk amanah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban bagi saya untuk mengulas sedikit apa peran-peran seorang wakil rakyat di DPR RI. Pasca dilantik, tentu secara umum ya ada 3 fungsi yang dilaksanakan seorang anggota DPR RI, yaitu fungsi legislasi, ya, menyusun undang-undang, kemudian fungsi budgeting, bagaimana kemudian menyusun anggaran, ya, membahasnya beserta pemerintah, sampai kemudian sinkronisasi, sampai kemudian ditetapkan dan benar-benar anggaran itu untuk rakyat. Yang ketiga ada juga fungsi controlling, pengawasan. Bicara fungsi legislasi, ada banyak ya undang-undang yang didorong oleh DPR RI dalam prolegnas prioritas tahun 2020 ini, dan tentu banyak dinamikanya karena begitulah proses politik di parlemen. Ada undang-undang yang tidak dibutuhkan rakyat tapi tetap didorong, ya, ada undang-undang yang dibutuhkan rakyat tapi tidak didorong. Itu fakta. Ada beberapa prolegnas prioritas tahun ini terus berjalan. Ya, ada undang-undang Minerba yang telah ditetapkan. Ada yang sedang dibahas juga, yang sedang ramai diperbincangkan, undang-undang Cipta Kerja. Ada Omnibus Law. Banyak ya, proses-proses legislasi yang sedang berlangsung. Termasuk di komisi saya bertugas ada revisi undang-undang jalan serta revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang sedang kami dorong di Komisi 5. Undang-undang jalan ini menjadi perhatian khusus saya. Mengapa? Karena undang-undang ini begitu kaku sehingga terkait kewenangan terutama intervensi anggaran pada status-status jalan di daerah itu menjadi kaku. Jalan di desa, jalan-jalan yang menghubungkan kecamatan, desa, menjadi tugas kewenangan bupati. Jalan yang menghubungkan kabupaten menjadi tugas kewenangan provinsi, dan jalan yang menghubungkan provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan inilah kemudian menjadi letak masalah selama ini. Kenapa kemudian infrastruktur jalan kita masih jauh dari kata layak dan aman, ya, karena kakunya ya alur untuk anggaran terkait jalan ini, sehingga menjadi kepentingan dalam revisi undang-undang memasukkan pasal ya, yang mana kemudian mendelegasikan ya kewenangan pemerintah pusat untuk bisa ya menganggarkan terkait jalan desa, jalan kabupaten, juga jalan provinsi. Sehingga pelan-pelan kita dorong nanti jalan-jalan di desa, jalan-jalan di kabupaten ya, bisa dibantu dengan anggaran dari pemerintah pusat. Itu terkait
fungsi legislasi. Kami juga di Demokrat ikut menolak, bahkan satu-satunya menolak undang-undang Minerba, karena kami paham bahwa undang-undang Minerba ya yang sekarang banyak sekali merugikan daerah, ya, baik dari isu lingkungan juga terkait kedaulatan. Ya, bagaimana kemudian kontrol pusat terhadap eksploitasi di daerah makin menguat. Sementara laju kerusakan sumber daya alam, lingkungan tidak sebanding dengan laju kembalinya ya, dana bagi hasil ke daerah. Itulah fungsi-fungsi legislasi yang bisa kami lakukan 1 tahun ini. Kemudian bagaimana dengan fungsi budgeting? Ya, fungsi budgeting sendiri alhamdulillah ya, pasca dilantik saya terus kemudian mendorong kemudian hadirnya keadilan infrastruktur, transportasi, dan desa. Bagaimana mengurangi desa-desa tertinggal di Kalimantan Timur. Ya, kita hadirkan preservasi, ya, pemeliharaan, peningkatan jalan nasional di Kaltim sampai dengan perbatasan di Mahulu, perbatasan dari Kalsel ke Pasir, perbatasan dari Kalteng di Kubar, sehingga jalan nasional kita terus bisa membaik dan bisa tuntas beberapa tahun ke depan, karena jalan nasional ini sangat-sangat strategis untuk percepatan pembangunan. Di samping percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah kami dorong, juga transportasi, ada beberapa pengembangan ya, bandara, insya Allah bandara-bandara kita terus dibenahi, bandara PT Pranoto, Spinggan. Tidak hanya bandara besar itu, tetapi juga ada pengembangan untuk bandara-bandara di kabupaten lain, di Kubar, di Mahulu, di Berau. Dan kita juga dorong pembangunan bandara-bandara baru ya, di Pasir, di Kutim. Begitupun dengan pelabuhan. Kita insya Allah ya, mulai tahun ini, tahun depan juga ada beberapa pengembangan pelabuhan di Pasir, di Amburawang, di Kutai Kartanegara, termasuk di Kutai Timur, di Sangkulirang. Kemudian untuk rambu-rambu ya, jalan nasional, penerangan, jalan umum dan lainnya terus ya kita benahin, termasuk juga rehabilitasi untuk terminal di Samudra Seberang. Begitupun juga terkait pengendalian banjir, ya kita juga bangun bendungan banyak ya untuk para petani, kemudian untuk air minum, air bersih ya. Insya Allah tahun depan juga tersebar merata ya, termasuk di Muara Asa di Kubar ya. Walaupun memang dibutuhkan juga peran pemerintah daerah terkait perencanaan, DEDFS, kemudian pembebasan lahan dan lain-lainnya. Kemudian pengembangan transmigrasi, desa-desa tertinggal ya, bagaimana kemudian desa sangat tertinggal, desa tertinggal ini bisa kemudian menjadi desa yang berkembang dan mandiri. Ini pengembangan kawasan desa inilah yang juga menjadi prioritas kami tentunya, dengan program-program berbasis desa. Mulai tahun ini juga telah kita dorong juga program padat karya tunai ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya, kurangnya lapangan pekerjaan, adanya PHK dan lain-lainnya, sehingga program padat karya tunai ini menjadi sangat penting ya, karena langsung ya di cash, masyarakat kerja dibayar. Ada banyak sekali program padat karya tunai yang kami dorong ke Kaltim. Pertama ada yang namanya program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ini bantuan rumah layak huni dan
ada 3.000 ya di Kaltim Rumah Layak Huni yang tadinya tidak layak huni, kemudian direhabilitasi ya menjadi layak huni. Alhamdulillah progresnya juga sudah sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai semua dan bisa digunakan oleh masyarakat, melindungi dari dinginnya ya malam, derasnya hujan, dari binatang. Ya mudah-mudahan rumah layak huni bisa bermanfaat bagi mereka, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian selain program bantuan stimulan perumahan swadaya ini, juga ada P3 TGAI. Nah, ini membantu irigasi untuk petani. Ya, ada 100 titik lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten yang memang memiliki areal persawahan yang luas. Alhamdulillah program irigasi ini juga di samping ya bermanfaat untuk lahan persawahan petani, juga bermanfaat untuk ekonomi mereka, karena mereka ya yang mengerjakan di tengah pandemi Covid ini luar biasa, karena mereka langsung dibayarkan. Kemudian selain irigasi juga ada program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, yang mana ini untuk kemudian mendorong ya desa-desa tertinggal, sangat tertinggal untuk berkembang dan mandiri. Pembangunannya bisa melalui Pansimas, jalan penghubung desa atau infrastruktur pariwisata. Dan ini sangat-sangat mendorong ya percepatan pembangunan di kecamatan. Kemudian ada program Kota Tanpa Kumuh. Nah, ini dasarnya adalah adanya SK Kumuh dari Bupati yang kemudian kita dorong untuk kemudian masuk program Kota Tanpa Kumuh, di mana ya ada perbaikan lingkungan ya, jalan lingkungan, kemudian sanitasi ya, MCK, kemudian ada program sampah, gerobak sampah dan lainnya, sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat ya, dan nyaman, sehingga indeks ya kenyamanan tempat tinggal pemukiman naik ya di Kalimantan Timur. Nah, selain program itu, kemudian ada juga program-program lain ya, jembatan gantung menghubungkan desa yang satu dengan desa yang lainnya yang dipisahkan oleh sungai, yang mana kemudian secara umum masyarakatnya biasa beraktivitas, terutama anak-anak sekolah nyebrang ya ke sekolah pulang, sehingga perlu halte sungai yang layak ya, mengurangi juga kecelakaan dan lain-lainnya. Apalagi karakteristik wilayah kita di Kaltim memang masih banyak sungainya, dan kita belum mampu bangun jembatan yang menghubungkan desa yang satu dengan desa yang satunya. Kemudian selain jembatan gantung juga ada rehab sekolah. Ya, karena kita berdasarkan identifikasi kita, inventarisasi kita, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak ya, secara bangunan maupun secara pendukung, sehingga rehab sekolah menjadi program utama kita, insya Allah juga ya. Kita dorong juga puluhan sekolah untuk direhab di Kaltim. Kemudian ada bantuan bus kampus, insya Allah segera dipersiapkan ya untuk bus kampus ataupun bus sekolah. Kemudian program air bersih ya buat desa-desa yang terutama kekurangan air bersih, terus kita tingkatkan, kita dorong. Alhamdulillah sudah beberapa yang selesai juga di beberapa desa, termasuk spam, pembangunan spam. Kemudian banyak lagi ya program-program padat karya tunai ini, dan itu semua kita dorong, termasuk juga pengembangan kawasan pedesaan. Ya, 1 tahun tentu tidak cukup, sehingga kita punya 4 tahun ke depan untuk memperbaiki
kinerja kami yang jauh dari kata sempurna, dan tentu butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kaltim. Ya, kami siap diberi masukan, kami siap dikritik, karena inilah tugas kami. Bagaimana senantiasa hadir pada permasalahan-permasalahan real masyarakat. Memang ada perlu semangat yang tinggi, dedikasi yang kuat, loyalitas penuh, karena ini menyangkut koordinasi. Karena anggota DPR RI, anggota legislatif itu bukan eksekutif yang bisa langsung mengeksekusi setiap keluhan masyarakat. Bisa sangat terlihat gamblang sekali perbincangan di sosial media. Bagaimana kita bicara infrastruktur proyek strategis nasional, ya, bicara perbaikan jalan nasional atau bicara tentang rencana jalan tol dari Samarinda ke Bontang, tiba-tiba masyarakat depan rumah saya masih becek, gang saya hancur. Padahal kita tahu tentu jauh ya dari fungsi utama DPR RI untuk terkait jalan lingkungan, karena itu ada fungsi Pak Bupati di daerah, kemudian ada anggota DPRD tingkat 2. Tetapi itu tidak boleh jadi alasan. Tentu ada jalan-jalan lain, perjuangan-perjuangan komunikasi-komunikasi seperti lain, sehingga permasalahan itu saat disampaikan oleh masyarakat, tidak kemudian masyarakat merasa istilahnya dipimpong, dilempar ke sana, lempar ke sini. Mereka ingin masalahnya tuntas, bisa diselesaikan. Nah, inilah kondisi-kondisi seperti ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kami untuk terus berpikir, bersuara, bertindak bagi masyarakat Kaltim. Kita Kaltim ini luar biasa perannya, kesetiaannya kepada Republik ini. Tentu dibutuhkan kemudian dorongan yang keras pula dari pemerintah daerah, baik bupati, gubernur, maupun anggota DPRD tingkat 2, anggota DPRD provinsi, dan juga anggota DPR RI perwakilan Kaltim, untuk bersama-sama ya mendorong pemerintah pusat agar adil dalam distribusi anggaran ke daerah. Karena pada faktanya APBD kita memang tidak mampu bahkan sekedar memperbaiki jalan desa, jalan kecamatan, dan kabupaten yang begitu panjang itu. Ini perlu suara-suara yang keras, tidak hanya diam, karena keras pun belum tentu didengar. Tidak boleh ada ketakutan, sungkan, segan pada kekuasaan. Tentu ada resiko di saat kita bersuara keras, mengkritik ketidakadilan. Tapi itu resiko kita saat kita diberi amanah oleh rakyat. Tidak boleh di zona nyaman. Di saat kita bersuara keras, kita tentu akan disorot. Berhadapan sama kekuasaan yang alergi, tidak respon pada sebuah kritik dan lain-lainnya. Sehingga saya menyampaikan di sini, mohon doanya, mohon semangatnya, mohon supportnya untuk 4 tahun ke depan
masih panjang perjalanan ini. Kami merasa penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tapi inilah yang bisa kami berikan dalam setahun ini sebagai rasa terima kasih kami. Rasa terima kasih saya kepada rakyat Kaltim. Saya berasal dari kampung, dari anak pedagang, anak nelayan. Sebuah kampung pesisir di Kaltim. Bukan anak pejabat. Sehingga di saat diberi amanah ini saya betul-betul merasa berterima kasih. Ini sejarah yang akan tertulis selamanya bagi saya. Bahwa dipercaya masyarakat Kaltim adalah sebuah kebanggaan. Penghormatan yang luar biasa bagi seorang putra anak pesisir seperti kami ini. Kami bukan siapa-siapa, bukan mantan pejabat, bukan orang kaya, bukan dinasti. Kami hanya anak muda pesisir yang ingin berbuat terbaik bagi bangsa ini, berbuat terbaik bagi daerahnya, bagi tanah kelahirannya, berbuat terbaik bagi masyarakat, rakyat Kalimantan Timur. Sehingga tentu janji saya, tekad saya akan berjuang tanpa ketakutan, tanpa kesungkanan pada kekuasaan, apapun itu. Insya Allah 4 tahun ke depan kami berusaha lebih baik lagi bersama relawan-relawan IR1 di Kaltim. Mereka luar biasa di Kalimantan Timur. Mereka bergerak dengan keterbatasan, hanya dengan semangat yang tinggi, mampu keliling untuk koordinator provinsi, untuk koordinator keliling kecamatan, untuk koordinator kecamatan keliling desa, terus menjemput aspirasi masyarakat. Tidak bisa kita menunggu, diduduk di kursi nyaman, di ruang-ruang ber-AC. Tetapi kita harus jemput apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Tentu dalam konteks kewenangan-kewenangan kita dalam tugas-tugas komisi yang telah diberikan di DPR RI. Tapi kita harus jemput. Tidak bisa menunggu di zona nyaman, di ruang-ruang ber-AC, di kursi yang empuk. Kita harus turun, bersentuhan kulit dengan mereka, berkeringat. Begitu luar biasa 1 tahun ini. Dan saya merasa sangat kuat sekali. Merasa bersemangat sekali. Karena tiap harinya berinteraksi langsung dengan masyarakat Kaltim. Tidak ada yang saya tutup-tutupin. Semua terbuka, ya, di akun-akun sosial media saya, di akun-akun relawan IR1, di akun-akun simpatisan IR1. Semata-mata kita menghadirkan politik baru, politik transparansi. Sehingga kemudian masyarakat Kaltim percaya bahwa kontestasi demokrasi apapun itu, saat yang mereka pilih benar, itu maka manfaatnya juga besar bagi mereka. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai akhir daripada penyampaian terima kasih saya ini, saya ingin mendoakan seluruh masyarakat Kaltim agar senantiasa dilindungi, diberikan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami di Jakarta ini yang dekat dengan kekuasaan ini tahu sekali bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini bukan musibah biasa. Ini double bencana. Bagaimana pandemi COVID
Tetapi di sisi lain, bagaimana kemudian dampak dari COVID ini menyerang jantung kehidupan negara, jantung kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi. Sehingga saya berharap semoga ya pandemi COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini, segera hilang dari tanah air kita, segera hilang dari Kalimantan Timur, sehingga kita semua kembali berkehidupan normal, mencari rezeki kita, para petani kembali ke sawah, para pedagang kembali berdagang, kembali ke pasar, kembali ke jalan-jalan, beraktivitas normal. Karena itulah siklus kehidupan kita selama ini. Semoga rakyat Kaltim terus diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan. Banyak korban COVID ini. Sudah banyak senior-senior kita gugur dalam COVID ini, baik tenaga medis, kesehatan, dokter-dokter kita, perawat kita, para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita semua mampu melewatinya. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih atas amanah ini. Insya Allah kami terus teguh berjuang sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya untuk terus bersama rakyat Kalimantan Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.